Berbicara atau mengajak ngobrol kepada diri sendiri di hadapan cermin merupakan salah satu pelarian kita agar dapat mengutarakan isi hati. Namun, apakah kalian tahu, mengutarakan isi hati kita kepada orang lain dapat membuat kita menjadi semakin lega. Hanya saja, tidak semua orang dapat menjadi pendengar yang baik dari cerita yang kita utarakan. Hai teman-teman, Devika Tasya Salsabila is here. Oke, kembali lagi sama aku, Vika, untuk membahas dan berbagi suatu hal yang terkecil yang ternyata sangat berarti di kehidupan kita. Teman-teman, zaman era digital seperti ini banyak sekali orang-orang yang berlomba-lomba menjadi pusat perhatian. Bahkan ada yang menjadi seorang seniman, seorang pembisnis yang handal, dan juga ada seseorang yang ingin menjadi ahli dalam public speaking atau ahli dalam berkomunikasi di kehidupannya. Berbicara mengenai komunikasi, banyak dari mereka yang ingin menjadi seorang pembicara yang handal. Bahkan, untuk mewujudkan apa yang mereka inginkan, mereka mencoba berbagai hal dengan cara mengikuti webinar, mengikuti pelatihan-pelatihan khusus, bahkan tak sedikit dari mereka yang mengeluarkan cukup banyak biaya untuk mewujudkan apa yang mereka inginkan, menjadi seorang pembicara yang handal. Namun, apakah kalian sadari? Mungkin saja menjadi seorang pembicara yang handal memanglah terlihat sangat hebat. Apakah kalian tahu, menjadi seorang pendengar yang baik atau good listener tak akan kalah hebat dengan seorang pembicara yang handal. Maka dari itu, di sini aku Vika akan berbicara atau sharing mengenai hormati temanmu dengan cara mendengarkannya. Di kehidupan sehari-hari, kita kadang kesulitan, bahkan enggan untuk berbicara kepada teman sekitar kita. Mengapa begitu? Karena kita khawatir akan respon yang akan kita dapatkan setelah kita bercerita kepada mereka. Seperti halnya dalam animasi ini, yang menggambarkan di mana si pembicara ini mencoba untuk bercerita, tetapi lawan bicaranya terkesan mengabaikan, bahkan tidak memperdulikan topik yang sedang dibicarakan. Hal ini secara perlahan akan mengubah seseorang untuk menjadi pribadi yang lebih menutup diri kepada sekitarnya. Kira-kira apa dan bagaimana sih pendengar yang baik itu? Pendengar yang baik, kata yang tak lagi asing di kehidupan kita. Mengapa demikian? Mungkin saja di luar sana banyak dari kita yang berpendapat bahwa seorang pendengar yang baik itu ialah seseorang yang ahli dalam menyimak, seseorang yang ahli dalam mendengarkan, atau bahkan seseorang yang ahli dalam menjadi seorang komunikan sekaligus komunikator dalam memberikan saran terhadap topik yang sedang dibicarakan. Setelah mengetahui apa itu pendengar yang baik, alangkah baiknya juga kita mengetahui ciri-ciri seorang pendengar yang baik. Yang pertama ialah seseorang yang aktif dalam mendengarkan. Seseorang yang aktif dalam mendengarkan bisa kita artikan bahwa perhatian ia berfokus kepada si pembicara. Yang kedua, si pendengar memposisikan dirinya agar lebih dekat dengan si pembicara. Hal ini si pendengar lakukan agar si pembicara dapat semakin tertarik untuk berbicara kepadanya, karena si pendengar telah menunjukkan ketertarikannya terlebih dahulu. Yang terakhir ialah si pendengar matanya berfokus kepada pembicara. Hal ini ia lakukan agar si pembicara yakin bahwa dirinya dipahami dan disimak baik-baik oleh si pendengar. Selanjutnya, seberapa penting peran menjadi seorang pendengar yang baik di kehidupan kita? Menurut aku, peran menjadi seorang pendengar yang baik itu sangatlah penting dan sangat dibutuhkan di kehidupan kita. Mengapa demikian? Karena menjadi seorang pendengar yang baik, kita merealisasikan attitude yang sangat sederhana, di mana kita memberikan pesan tersirat bahwasannya kita menghormatinya. Di sisi lain, kita akan merasakan lega yang sama ketika seseorang itu bercerita kepada kita. Karena seperti halnya kita melepaskan beban yang sedang ditanggung orang tersebut. Percaya kepada seseorang itu sangat sulit, bukan? Ya,
itu akan menjadi sebuah penghargaan untuk diri kita sendiri bahwa kita telah dipercayai olehnya. Seperti contoh kecilnya, ketika kita berada di sebuah kelas atau di sebuah acara dan si pembicara menerangkan materi yang ingin dia sampaikan. Di situ, kita akan memberikan sensasi tersendiri, yaitu mendapatkan wawasan serta pengetahuan yang baru di kehidupan kita. Menurut Athanasius Dandri, dalam laman ID in Times, dia mengatakan bahwasannya ada 6 alasan mengapa kita harus menjadi seorang pendengar yang baik. Yang ke-1, dengan mendengarkan, kita dapat memperkaya kosakata dan pengetahuan yang kita miliki. Yang kedua, kita dapat memperluas relasi. Dengan memperluas relasi, kita bisa saja mendapatkan berbagai informasi dengan berbagai sudut pandang. Yang ketiga, melatih kita agar dapat berkonsentrasi. Karena sejujurnya, mendengarkan itu butuh banyak energi loh teman-teman, supaya kita dapat fokus terhadap topik yang sedang dibicarakan. Yang keempat, meningkatkan empati dalam diri kita. Karena secara tidak langsung kita dapat merasakan apa yang orang lain rasakan ketika kejadian tersebut terjadi. Yang kelima, seperti yang sudah aku bicarakan tadi, di mana sebuah kepercayaan itu sangat sulit didapatkan. Dan di sini bisa saja kita mendapatkan kepercayaan dari orang lain setelah mereka mencoba untuk berusaha terbuka kepada diri kita. Dan yang terakhir, ialah secara tidak langsung kita membantu orang lain dengan cara kita menyisihkan waktu kita untuk mendengarkan apa yang ingin mereka utarakan. Oke teman-teman, setelah aku berbagi beberapa informasi mengenai seorang pendengar yang baik, di sini juga aku ingin mengajak kalian, gimana sih caranya agar kita menjadi seorang pendengar yang baik di kehidupan kita. Mungkin aku juga belum sepenuhnya menjadi seorang pendengar yang baik, tapi kita sama-sama belajar saja supaya kita menjadi seorang pendengar yang baik. Menurut Maze, cara menjadi seorang pendengar yang baik itu terbagi menjadi 8 hal. Yang pertama, berikan fokus penuh dengan meminimalisir gangguan seperti hal-hal yang akan mendistract perbincangan kalian. Kemudian, jangan menghakimi. Biarkan si pembicara menyampaikan dulu pesannya. Kemudian, berikan saran jika diperlukan. Jangan menghabiskan waktumu dengan memikirkan respon apa yang akan diberikan, tetapi dengarkanlah karena itu akan sangat membantunya. Perlihatkan empatimu. Ini memberikan makna tersirat bahwa kamu merasakan apa yang dia rasakan. Jangan berikan banyak solusi, kecuali dia yang memintanya. Karena banyak orang yang hanya membutuhkan dukungan dan hanya ingin didengarkan saja. Berikan pertanyaan sehingga memastikan bahwa kamu paham terhadap apa yang sedang dibicarakan. Dengarkan hingga ia berhenti, kemudian bersikaplah responsif dan anggukan kepalamu. Semua orang sangat senang didengarkan oleh orang-orang terdekat mereka. Jika kamu membutuhkannya, bukankah kita dapat mencobanya dengan bercerita kepada teman dekat dan keluarga kita? Oke teman-teman, segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini pastinya ada sebab akibat. Selain itu, akan ada dampak yang akan kita rasakan di kemudian hari. Seperti halnya ketika kita mencoba untuk menjadi seorang pendengar yang baik dalam kehidupan sehari-hari, bisa saja kita akan memperbaiki sesuatu yang telah rusak. Dan kita membiarkan seseorang nyaman di dekat kita karena kita sudah peduli kepada mereka. Mungkin sekian dari diskusi kali ini. Semoga kita bisa menebarkan banyak kebahagiaan sekaligus kebaikan untuk makhluk yang ada di bumi ini, khususnya untuk orang-orang terdekat kita. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Bye-bye!